Jumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius pasal 17 ayat 20. Matius pasal 17 ayat 20 berkata, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa mereka tidak bisa mengusir setan? Lalu Yesus menegur mereka dan berkata, "Karena kamu kurang percaya." Nah, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca itu menjelaskan begitu rupa bahwa kalau kamu punya iman yang kecil saja, sesungguhnya kamu sudah dapat melakukan hal-hal besar. Namun karena kamu tidak mempunyai iman, maka kamu tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan sekecil apapun. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberitahu para murid agar mereka membangun iman mereka sedemikian rupa sehingga mereka memiliki kuasa yang dahsyat untuk memindahkan gunung sekalipun. Nah, bagi para skeptis, orang-orang yang tidak percaya akan firman Allah, perkataan Yesus ini dianggap terlalu mengada-ada. Bagaimana mungkin bisa memindahkan gunung? Mereka hanya memahami firman Tuhan secara hurufiah saja. Padahal makna dari firman Tuhan ini tentu saja lebih dalam dari sekedar pernyataan hurufiahnya. Seperti disampaikan di dalam sebuah tulisan oleh Greg McKinnon dalam sebuah tulisan yang berjudul Different Perspective. Dikisahkan pada tahun 1870, gereja-gereja Metodis di Indiana, Amerika Serikat mengadakan konferensi tahunan. Pada satu sesi, seorang rektor sekolah teologi tempat mereka mengadakan konferensi berbicara di depan peserta. Sambil mengutip Matius pasal 17 ayat 20 itu, dia mengatakan bahwa mereka hidup di suatu waktu yang menggairahkan bagi penemuan-penemuan baru, dan dia percaya bahwa suatu hari nanti orang akan bisa terbang seperti burung. Pernyataan rektor ini tentu saja adalah pernyataan iman yang meyakini bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita sanggup melakukan hal-hal yang besar. Namun pernyataan itu segera disanggah oleh seorang bishop terkenal yang bernama Wright. Bishop Wright mengkritik begitu tajam pernyataan rektor itu dan bahkan mengatakan bahwa dia adalah seorang bidat. Sebab menurut dia, terbang hanyalah dikhususkan bagi para malaikat dan untuk burung-burung di udara dan bukan untuk manusia. Komentar itu kontan saja menghentikan antusiasme dari peserta yang awalnya sangat semangat mendukung pernyataan dari rektor itu. Nah, ketika konferensi selesai, bishop itu pun pulang ke rumah. Dia menceritakan apa yang disampaikan oleh rektor teologi itu kepada anak-anaknya. Dia berharap anak-anaknya akan mendukung pernyataannya itu. Alih-alih mendukung, justru kedua anaknya yang bernama Wilbur dan Orville mendukung pernyataan dari rektor teologi tersebut. Ia berbeda perspektif dalam hal ini dengan ayahnya. Bagi Wilbur dan Orville, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jika manusia punya mimpi untuk bisa terbang agar melaluinya transportasi bisa berjalan begitu cepat, mengapa kita tidak mewujudkannya?
Dan kemudian sejarah membuktikan bahwa Wilbur dan Orville menciptakan pesawat terbang untuk yang pertama kalinya. Hal itu terjadi karena ia termotivasi oleh pernyataan dari rektor sekolah teologi itu yang dengan iman percaya bahwa suatu kali manusia bisa terbang. Saudaraku, kisah di atas mau menggambarkan bahwa ketika kita percaya, ketika kita punya iman, maka apa saja sanggup kita kerjakan di dalam Tuhan. Bahkan hal-hal yang kelihatannya mustahil menjadi tidak mustahil sama sekali di dalam Tuhan. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, sanggup mengadakan segala sesuatu, bahkan sanggup mengubah sejarah manusia sekalipun. Oleh sebab itu, bila hari-hari ini saudara dan saya ada di dalam pergumulan, ada di dalam situasi yang sulit dan apapun keadaannya, di mana kita ada di dalam titik terendah hidup kita, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangun iman kita sedemikian rupa agar olehnya kita dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kita dapat melihat mukjizatnya, kita dapat melihat hal-hal yang mustahil menjadi mungkin di dalam Tuhan. Mari bangunlah imanmu. Dengan cara seperti apa? Pertama, dengarkanlah firman Tuhan. Buka hatimu seluas-luasnya untuk firman Tuhan bekerja. Dan percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu penuh kuasa. Dengarkanlah firman-Nya. Jangan dengarkan hal-hal yang lain, terutama dari dunia yang seringkali menjatuhkan, yang seringkali mengecilkan, dan bahkan yang seringkali membuat kita putus asa. Yang kedua, praktekkan firman Tuhan. Dengan mempraktekkan firman Tuhan, kita memberi ruang bagi Allah untuk mengerjakan bagiannya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak hanya mendengar, tetapi kita juga harus mempraktekkan firman-Nya. Mulailah dari hal-hal yang kecil, dan percayalah bahwa bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang memberikan kami pengharapan. Olehnya kami boleh menjalani hidup ini dengan semangat, dengan antusias, karena kami tahu semua dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
mujizat